0,2 TL ditambah beban hidup kali 1, ya, itu. Jadi untuk beban matinya dinaikkan 20%, 1,2, sedangkan beban hidupnya koefisiennya adalah 1. Itu terkait dengan beban gravitasi. Kemudian beban apa lagi yang diperhitungkan? Nah, pada SFMM, ya, beban gaya geser rencana itu ditentukan juga dari tulangan longitudinal yang terpasang. Kalau tulangan longitudinal yang terpasang, ya, ini banyak, ya, maka tulangan gesernya pun harus lebih banyak. Kenapa begitu? Nah, kita tahu kegagalan akibat gempa, ya, kita berharap kegagalannya itu kan kegagalan lentur, bukan kegagalan geser. Kalau kegagalan lentur itu kan dia lebih detail, ada warning dulu, ada melendutnya dulu, terus setelah berapa step baru leleh, setelah leleh baru putus gitu kan. Nah, itu mekanisme kegagalan lentur. Sehingga ya kegagalan akibat geser ini dilokalisir, nggak boleh terjadi. Ya, nggak boleh terjadi kegagalan akibat geser. Kalau kita pengen tidak boleh terjadi kegagalan akibat geser, maka kekuatan gesernya ya itu harus ditambah mengimbangi besarnya kekuatannya ya kekuatan geser akibat tulangan yang rusak tadi gitu ya. Jadi harus lebih besar lagi dibanding kekuatan lenturnya. Jadi lentur ini boleh rusak, tapi gesernya kan nggak boleh. Otomatis kapasitas gesernya harus lebih besar. Kekuatan gesernya harus lebih besar dibanding kekuatan lentur gitu. Nah, agar ini bisa terkontrol dan eh, kekuatan lenturnya ini kan hanya kalau untuk SRPMM ini kan untuk wilayah gempa yang menengah ya, untuk intensitas gempa yang sedang atau menengah. Sehingga kemungkinan terjadi kegagalan sampai runtuh itu kecil. Ya, hampir tidak pernah terjadi karena gempanya gempa menengah. Sehingga skenario-nya adalah tulangan longitudinalnya ini gagal hingga leleh saja, ya, hingga kondisi nominal, ya, hingga leleh saja. Terus tulangan longitudinal yang terpasang ini kan juga menyebabkan gaya geser. Kita hitung gaya geser akibat tulangan longitudinal yang terpasang itu berapa. Nah, besarnya adalah ini. Jadi ini adalah gaya geser yang terjadi akibat tulangan longitudinal yang terpasang. Nah, akibat tulangan longitudinal yang terpasang itu gaya gesernya berapa, terus ditambah dengan gaya geser akibat beban gravitasi. Nah, ini kalau dijumlahkan menjadi gaya geser rencana. Itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya tanya, Dimas? Dimas? Halo, Dimas. Terdengar suara saya, Dimas? Iya, Ibu. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa gaya geser
Yang terjadi ini tidak boleh. Jadi gini, gaya geser yang terjadi pada SRPMK atau gaya geser rencana ini kenapa diperhitungkan akibat gempa dan akibat beban gravitasi. Kenapa? Dan kenapa, Dimas? Kenapa kita susah-susah nyari gaya geser rencana dengan memperhitungkan tulangan yang terpasang atau akibat gempa, terus kenapa harus ada beban gravitasinya juga? Kenapa? Ya, tolong dijawab, Dimas. Ah, ini Bu, untuk memastikan struktur detail dan aman terhadap untuk keruntuhan tiba-tiba, Ibu. Bisa diulangi? Suaranya putus-putus tadi. Jadi untuk memastikan struktur detail itu aman terhadap keruntuhan tiba-tiba saat terjadi gempa bumi besar, Ibu. Ini saat gempa bumi besar. Ini kan SFPMN. Kalau SFPMN itu eh, intensitas gempanya gimana? Tinggi, sedang, atau rendah? Mohon maaf, Ibu, boleh diulang? Ya, untuk SRPMN itu intensitas gempanya gimana? Tinggi, sedang, atau rendah? Anda kan tadi eh, untuk gempa besar, gitu kan? Untuk intensitasnya gempa menengah, Ibu. Oke. Kalau terjadi gempa, kita pengennya seperti apa? Tadi ada jelasin keruntuhannya akibat apa? Daktel, Ibu. Keruntuhannya akibat apa? Keruntuhannya harus datar, tapi keruntuhannya harus datar Tapi aman untuk keruntuhan tiba-tiba, Ibu. agar tidak terjadi keruntuhan yang tiba-tiba. Keruntuhan tiba-tiba itu disebabkan oleh keruntuhan akibat gaya apa? Eh, Gaya lateral, Ibu. Gaya lateral, Revan. Sekarang Revan. Halo Revan, suara saya terdengar? Revan, Iya, Bu. ya, betul jawabannya Dimas. Keruntuhan tiba-tiba disebabkan oleh gaya lateral. Menurut saya, Bu, keruntuhan secara tiba-tiba itu bisa disebabkan oleh gaya lateral karena kapasitas dari strukturnya itu sudah over reinforced, Bu. Kan yang kita bahas ini gempa ya, pasti gaya lateral lah. Tapi konteksnya kan lebih spesifik lagi. Konteksnya yang kita bahas ini kan balok. Di dalam balok ini ada gaya lentur ya. Akibat beban rencana ini balok ini mengalami lentur
ya, atau muncul momen lentur. Nah, terus muncul gaya geser. Nah, dari momen lentur dan gaya geser yang menyebabkan keruntuhan tiba-tiba itu apa? Ya, apa? Ini tinggal udah disepersempit loh, lentur dan geser. Yang menyebabkan runtuh secara tiba-tiba itu geser apa lentur? Geser, Bu. Ya, geser. Jadi, agar tidak terjadi keruntuhan secara tiba-tiba, maka eh, detailing RPMM itu dikondisikan gesernya harus lebih kuat daripada lentur, gitu ya. Dengan cara apa? Yang pertama, akibat gempa, ya gaya geser ini yang terjadi akibat gempa itu kan merusakkan tulangan, ya menyebabkan tulangan pada balok ini menjadi putus kan, belum putus ya, leleh, hingga leleh kan. Nah, ini ya kita hitung atau kita kondisikan bahwa nanti kalau terjadi gempa ini leleh, ini leleh. Jadi gaya gesernya akibat gempa yaitu menyebabkan leleh pada tulangan longitudinal ini. Nah, besarnya adalah MN. Jadi kan ketika terjadi gempa arah sesuai panah ini, ya, ini kan menyebabkan gaya tarik kan. Nah, ketika tertarik dia akan leleh. Kemudian sebaliknya, kan ini satu paket. Ini tertarik, berarti yang bagian bawah juga yang sisi satunya ini tertarik. Berarti ini juga akan menyebabkan leleh. Terus momen nominal yang sisi kiri atas ini ditambah dengan momen nominal sisi kanan bawah dibagi dengan panjang bersih dari balok tersebut. Itu adalah gaya geser akibat gempa yang menyebabkan dia bisa leleh. Kalau nggak ada gempa ini kan nggak bisa leleh kan? Tuh. Sehingga gaya geser akibat gempa ini ditandai dengan lelehnya tulangan ini. Terus ketika gayanya berbalik, kan gempanya bolak-balik kan? Ini ke sini, berarti tulangan yang di bagian kiri bawah ditambah dengan tulangan longitudinal yang kanan atas. Ini dijumlahkan momen nominal. Lalu dibagi dengan Ln. Ya. Terus ditambah dengan beban gravitasi ini. Nah, ini adalah gaya geser rencana untuk ada dua ya, kita cari yang terkecil apa yang terbesar? Yang halo, Kecil, Bu. yang terkecil. Coba Firda, yang terbesar apa yang terkecil? Yang terkecil, Bu.
Kalau gaya geser yang untuk direncanakan kita pilih yang terkecil, nanti kalau ada gempa yang lebih besar gimana? Oh, untuk yang direncanakan yang lebih besar, Ibu. Nah, berarti V gesernya pun yang terbesar ya. Jadi ini kan ada dua. Kalau terjadi gempa nanti kan antara ini dan ini dijumlahkan. Dan satu lagi yang kiri bawah dengan kanan atas dijumlahkan. Yang terbesar yang mana? Ya, itu yang kita cari, yang kita gunakan untuk menghitung kuat gesernya atau gaya geser rencananya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Amanda? Tidak ada, Ibu. Oke, kita lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang kita masuk ke detailing kolom untuk SRPMM. Yang sebelumnya adalah balok untuk SRPMM, selanjutnya adalah detailing kolom untuk SRPMM. Oke, yang pertama, tipikal dengan balok. Pada kolom juga ada aturan pemasangan sengkang pertama di muka balok. Ya, jadi sengkang pertama yang dipasang pada kolom ya di muka balok ini ada aturannya. Yang jarak maksimumnya bukan 50 mili. Kalau pada balok 50 mili. Pada kolom adalah tidak boleh lebih besar dari S0 per 2. Ya, S0 per 2. S0-nya berapa? S0-nya adalah ini. S0 yang pertama adalah 8 kali diameter tulangan longitudinal yang terkecil. Yang kedua adalah 24 kali diameter sengkang. Yang ketiga adalah setengah dari dimensi penampang kolom. Kolom ini kan punya dimensi ya, misalnya 500-500 atau 600-600 atau 400-600 gitu. Ya, ini diambil dari dimensi yang terkecil, setengah dari dimensi yang terkecil. Jadi kalau kolomnya dimensinya misalnya 400-600 berarti setengahnya dari 400 ya. Tapi kalau sama ya bisa diambil salah satunya. Ini misalnya 400. Ini yang 600. Berarti untuk menentukan jarak S0 ini diambil yang 400 gitu ya. 400 dikali setengah. Berarti 200. Terus yang keempat adalah 300 mm. Jadi ada 4 ya. 8 kali diameter tulangan longitudinal terkecil. Terus 24 kali diameter sengkang. Terus setengah dari dimensi terkecil dari kolom. Terus yang keempat adalah 300. Diambil yang terbesar apa yang terkecil? Terkecil. Oke, terkecil. Nah, kalau untuk pemasangan sengkang pertama berarti S0 ini diambil yang terkecil, terus dibagi 2 ya. Jadi setengah dari S0. Itu untuk jarak sengkang pertama di muka balok. Oke. Selanjutnya adalah jarak antar sengkang. Sepanjang L0. Jarak antar sengkang sepanjang L0 itu ya S0 ya. S0-nya ini. Nah, itu. Sekarang L0 nih. Kan ini
Ini pada kolom boleh terjadi sendi plastik? Boleh nggak? Pada kolom, apakah boleh terjadi sendi plastik? Naura? Naura? Naura, suara saya terdengar? Ibu kurang jelas, Ibu. Mohon maaf. Kalau kurang jelas, kurang. Kalau dari tadi kurang jelas, terus apa yang Anda terima? Apakah pada kolom terjadi sendi plastis? Terdengar suara saya, Naura? Ibu bisa diulang nggak? Mohon maaf, Ibu. Apakah pada kolom terjadi sendi plastis? Naura, kalau nggak terdengar, sebaiknya nggak usah ikut kuliah aja. Ya, silakan keluar. Tidak, Ibu. Untuk kolom tidak mengalami keruntuhan plastis karena itu ada pada balok saya. Pertanyaan saya bukan keruntuhan plastis, tapi terjadi sendi plastiskah pada kolom? Tidak, Ibu. Kenapa? Karena sendi plastis terjadi pada balok. Izin, Ibu, karena sendi plastis itu terjadi pada bagian balok saja, Bu. Jadi kolom tidak mengalami sendi plastis. Bagaimana kalau pada kolom semua sudah terjadi sendi plastis? Apakah kolom tidak boleh terjadi sendi plastis? Apabila pada pada balok sudah terjadi sendi plastis, apakah pada kolom tidak boleh terjadi sendi plastis? Menurut saya itu tidak boleh, Bu, karena kalau kolomnya itu terjadi sendi plastis, maka dinyatakan baloknya lebih kuat daripada kolom. Jadi tidak sesuai dengan prinsip kami dengan strong kolom weak beam, Bu. Pertanyaannya adalah, apakah kolom boleh terjadi sendi plastis ketika baloknya sudah terjadi sendi plastis semua? Jadi balok sudah terjadi sendi plastis semua. Berarti, apakah kolomnya masih tidak boleh terjadi keruntuhan sendi plastis? Ya, Menurut ya, Bu, menurut saya itu tidak boleh karena kolom itu harus kaku. oke. Ada yang nggak setuju? Ada yang tidak setuju? Berarti semua setuju? Adis? Gimana, Adis? Pendapat dari Naura, Adis setuju? Setuju, Adis? Halo?
Iya Bu, maaf Bu. Setuju nggak pendapatnya? Kalau dari saya sih, saya setuju Bu, karena memang dari prinsip strong column with beam, suatu bangunan itu harus didesain lebih kuat pada bagian kolomnya agar tidak terjadi keruntuhan tiba-tiba Bu. Jadi ya sendi plastisnya memang jadi balok begitu Bu. Oke, jadi gini, ini kan titik beratnya adalah bukan hanya strong column with beam. Strong column with mekanisme strong column with beam udah terpenuhi. Dengan buktinya apa? Bahwa balok seluruhnya sudah terjadi sendi plastis. Berarti kan balok duluan yang rusak kan? Betul nggak? Balok duluan yang rusak. Baloknya udah terjadi sendi plastis semua. Nah, pertanyaannya, kolom ini setelah semua balok terjadi sendi plastis, boleh nggak kolomnya terjadi sendi plastis juga setelah balok terjadi sendi plastis semua? Boleh nggak? Boleh, Ibu. Ya, boleh. Alasannya apa? Nah, Kalau boleh itu karena kalau balok itu lebih dahulu mengalami sendi plastis, Bu. Tetapi tetap harus dikendalikan. baloknya udah terjadi sendi plastis semua. Berarti kan waktu untuk terjadi sendi plastis pada balok itu kan nggak bersamaan ya. Iya, Bu. Lama kan itu mungkin setelah berapa puluh atau ratus kali pergoyangan, ya kan, Iya, Bu. balok terjadi sendi plastis. Mungkin seluruhnya, mungkin bisa jadi udah mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam, tapi nggak mungkin ya gempa sampai 1 jam. Ya, jadi waktunya itu udah cukup gitu, cukup. Oh, sebenarnya gini, tujuan atau esensi kita mendesain bangunan tahan gempa itu untuk apa sih? Untuk apa? Untuk mengurangi Korban korban, jiwa ya. iya, Nah, untuk sebenarnya kalau bisa tidak ada korban jiwa gitu ya. Jadi untuk menyelamatkan penghuni bangunan ini bisa keluar menyelamatkan diri ya ketika terjadi gempa. Nah itu kan perlu waktu diulur gitu loh waktunya, penghuninya keluar, kemudian bangunan ini terjadi pergoyangan gitu ya. Nah akibat pergoyangan itu terjadi sendi plastis pada balok. Titik beratnya adalah pada balok. Nah, setelah balok terjadi sendi plastis semua, itu waktunya cukup panjang, ya kan? Asumsinya bahwa penghuninya sih itu sudah terevakuasi. Kalau penghuni sudah terevakuasi, bangunan itu boleh runtuh nggak? boleh, Bu. Boleh ambruk nggak? Boleh. Boleh, Bu. Ya, kan tujuannya penghuni bangunan ini sudah menyelamatkan diri. Ya, kalau sudah menyelamatkan diri, bangunan itu ambruk, ya nggak apa-apa, biarin aja. Ya kan, penghuninya sudah terevakuasi. Gitu. Dan kalau dikondisikan juga, keruntuhan pada kolom itu ada di mana? Pada kolom boleh terjadi kegagalan itu di pertama ya, pertama terjadi kegagalan pada kolom itu di bagian atas, paling atas. Ya, kolom paling atas itu paling rawan, benar nggak? Oh iya, ini belum sampai yang ini ya, apa namanya, pembuktian kolom kuat balok lemah. Tapi posisi kolom boleh gagal itu pertama ya, kolom pertama boleh gagal itu di paling atas. Paling atas, asumsinya apa? Yang berada di paling atas itu kan sudah pada turun. Kalau kegagalan di paling atas, runtuhnya di bagian atas. Nah, setelah bagian atas, baru bagian bawah boleh runtuh.
Gitu. Bagian bawah itu yang terakhir, ya. Berarti kan waktunya yang cukup panjang. Gitu ya, konsepnya seperti itu. Kalau kolom kuat, balok lemah itu jelas, itu wajib, ya, mandatori itu, nggak bisa ditawar. Tapi bukan berarti kalau kolom kolom kuat, balok lemah itu kolomnya nggak boleh runtuh. Boleh runtuh tapi yang terakhir, paling akhir, ya. Tidak boleh misalnya baloknya baru 3 atau 4 titik yang terjadi sendiplasis. Lalu disusul dengan kolom, yang nggak bisa, ya. Nggak bisa seperti itu. Berarti bangunannya itu nanti akan runtuh secara tiba-tiba kalau langsung setelah beberapa titik balok terus ke kolom. Itu. Kan diharapkan baloknya semua terjadi kegagalan. Setelah balok baru kolom yang di bagian atas. Setelah itu baru boleh di mana aja, di bawah pun boleh. Gitu. Ya. Oke, jelas? Jelas, Ibu. Baik. Jelas, Bu. Oke, sekarang L0. Ya, L0 ini juga untuk mengakomodir kalau terjadi kegagalan pada balok sudah terjadi semua gitu ya. Sehingga di daerah sini pun ada potensi terjadi kegagalan tapi di step yang paling akhir. Sehingga di sejarah L0 ini juga perlu dilakukan eh, dilakukan pengamanan ya, jangan sampai kegagalannya itu terjadi akibat geser ya. Terus panjang L0 itu panjangnya berapa? L0 itu panjangnya berapa? Di sini ada 3 item ya, 3 poin. Yang pertama adalah 1/6 tinggi kolom. Yang kedua adalah dimensi terbesar dari kolom. Terus 450 mili. Diambil yang terkecil apa yang terbesar? Terkecil. Terkecil? Besar, Bu. Terbesar. Kan makin panjang makin bagus ya pengamanannya karena sepanjang L0 ini akan dipasang sengkang dengan jarak minimum. Dengan jarak maksimum. Tidak boleh lebih dari 8 kali D ya, diameter tulangan longitudinal terkecil. Terus 24 kali diameter sengkang. Terus setengah dari diameter terkecil dari penampang kolom atau 300 mm. Itu diambil yang terkecil. Kalau yang ini diambil yang terkecil ya kalau jarak sengkang. Karena makin rapat berarti makin tangguh kan, makin kuat, kapasitas gesernya makin meningkat. Tapi kalau ini di sejarak L0, kalau L0-nya itu sendiri, sebaiknya harusnya diambil yang terbesar, biar lebih aman gaya gesernya. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Baik. Kemudian rasio tulangan transversal yang spiral ya. Rasio tulangan transversal spiral atau S ini ya yang digunakan 0,45 kali AG per AG min 1 kali FC prime kali FY. FYH itu adalah FY hoops atau FY sengkang ya. AC ini apa? Ada yang tahu AC? AC itu adalah luas inti kolom, ya, inti beton pada kolom. Jadi kalau dimensi kolom itu kan H kali B, B sama H kan. Nah, dia kan punya inti kolomnya, inti betonnya. Inti betonnya itu
adalah ini. Nah, ini luasannya berapa? Ya, ini HC-nya dari sini ke sini. Ya, BC-nya dari sini ke sini. Ini BC. Berarti AC adalah HC kali BC. HC itu sendiri adalah H besar. H besar adalah dimensi tinggi kolomnya dikurangi 2 kali tebal selimut beton. Ya, tebal selimut beton TS. Selimut beton dikurangi diameter sengkang. Tuh, ya. Jadi posisinya ada di asnya sengkang. As ke as sengkang. Baik BC maupun HC, ya. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oke, selanjutnya adalah pemasangan jarak sengkang di luar L0. Jadi L0 itu nggak cuma hanya di sini saja ya. Di sini juga ada L0. Di sini juga ada L0. Ya. Di sini juga ada L0. Gitu. Nah, ini L0. Ini L0. Nah, sekarang ini yang di luar L0. Syaratnya adalah ini. Ya. Untuk V, untuk nilai VS kurang dari 0,33 akar F difference V kali V, ya. Untuk VS-nya kurang dari ini, maka jarak sengkang di luar L0 itu D per 2 atau 600, ya, diambil yang terkecil. Kemudian untuk nilai VS lebih dari 0,33 akar X difference B, BD, B kali D, ya, maka S-nya, jarak sengkang maksimumnya adalah D per 4 atau 300. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian untuk PU yang nilainya lebih dari HGS difference 10 ini sebenarnya udah pasti kolom ya. Kalau nilai PU-nya tinggi, besar, itu berarti kolom. Nah, ini kalau kolomnya itu menumpu pada dinding struktural, ya. Kemungkinan terjadi itu, misalnya bawahnya base, terus dari basement itu nyambung ke kolom misalnya. Berarti kan kolom ini menumpu ke dinding struktural. Nah, ini ada mekanismenya, ya. Berarti sepanjang kolom yang terkoneksi dengan dinding struktural itu harus dipasang sengkang dengan spasi sejarak S0. S0 itu yang tadi ya. Tuh. Dan PU-nya naik ya menjadi AG FC frame per 4. Tuh ya. Dan sambungannya itu harus terjangkar masuk ke dalam dinding struktural. Gitu ya. Oke, selanjutnya
kita masuk ke eh, kolom untuk gaya geser pada kolom. Ya. Gaya geser pada balok, masih ingat kan? Sekarang kita menentukan gaya geser rencana pada kolom. Kalau pada balok, kita perhitungkan juga gravity load-nya ya. Kalau pada kolom, tidak. Karena posisi kolomnya itu kan orientasinya vertikal. Kalau vertikal, ya, load-nya itu dia langsung turun ke pondasi ya. Transfer gayanya dia langsung kena di kolom tersebut dan tertransfer langsung ke bawah ke pondasi. Tuh. Sehingga nilai VU-nya itu adalah momen nominal di bagian atas ini ditambah dengan momen nominal di bagian bawah dibagi dengan panjang bersih kolom. Gitu. Atau kita bisa tulis 2 kali MN ya. 2 kali MN per L. Oke. Ya, oke. Ya, begitu. Nah, sekarang kenapa ini bisa 2 kali? Ini 2 kali. Nah, ini batang ini atau kolom ini dalam satu lantai itu dimensinya beda enggak? Beda atau sama? Dimensi kolomnya misalnya di lantai 2 itu satu kolom itu dimensinya sama enggak? Maksudnya dalam satu kolom ya, bukan kolom A, kolom B, kolom C itu bukan. Tapi dalam satu kolom. Dimensinya sama enggak? Sama. Sama. Penulangannya sama enggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Tapi kapasitasnya, kekuatannya sama enggak? Berbeda, Bu. Hmm? Dimensinya sama. Terus penulangannya sama. Masa kekuatannya berbeda? Sama, Bu. Iya, sama lah. Makanya ini terus eh, sama 2 kali MN. Kan dalam satu batang ini. Iya kan? Itu. Nah, terus cara menentukan momen nominal pada kolom ini gimana? Apakah kita bisa menentukan, menghitung momen nominal pada kolom? Bisa nggak? Bisa tidak?
Gimana? Bisa nggak? Gimana? Halo, kalau Anda, sekarang gini deh, kalau Anda mendesain kolom, itu pakai gimana caranya? Mendesain kolom bisa mendesain kolom. Desain kolom. Bisa nggak? Halo, Faruh, kalau mendesain kolom, Anda bisa mendesain Ah, kolom? bisa Ibu. Caranya, Anda pakai apa? Men- menentukan lebarnya Ibu dan luas. Kenapa? Menentukan lebar dan luasannya Ibu. Anda gunakan apa? Dengan cara apa? Ya, pakai apa? Benar. Hmm? Anda tahu diagram interaksi? Tahu, Bu. Nah, Anda gunakan untuk apa itu? Diagram interaksi. Untuk mengecek kombinasi gaya aksial dan momen yang bekerja pada kolom Ibu. Diagram interaksi Anda gunakan untuk analisis kolom? Iya Ibu, untuk mengecek kombinasi gaya aksial Ibu dan momen. Oke. Mendesain kolom, Anda gunakan diagram interaksi nggak? Hanya untuk mengecek saja. Digunakan Ibu. Gunakan. Iya Ibu. Ya, yang jelas ya. Baik cek maupun desain, Anda gunakan diagram interaksi kan? Ya. Iya Ibu. Nah, ini pun sama.
Kan Anda harus mencari momen nominal dari kolom ini. Kolom ini punya dimensi, punya tulangan, gitu kan? Nah, ini bisa Anda cari momen nominalnya menggunakan diagram interaksi. Ya, sama gitu. Oke? Oke, baik. Jadi tolong siapkan diagram interaksi ya. Boleh gunakan software, mau pakai software apa terserah. Ya, mau SPCall atau PCA-Call atau software yang lain ya. Gitu. Oke. Oke. Selanjutnya, nah, styling balok SRPMK. Kita lanjut minggu depan saja karena ini cukup panjang. Ya. Oke. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan? Atau mau dilanjut? Ada pertanyaan? Oke. Halo, ini ada orang nggak sih? Kok diem aja? Ada Ibu. Ada Ibu. Oke, mau dilanjut atau minggu depan nih? Anda pahami dulu ya. Mau sekarang lanjut atau minggu depan? Saya nggak yakin kalau sekarang lanjut, terus nempel semua. Lanjut besok aja Ibu. Minggu depan aja Ibu. Minggu Oke, depan. ya minggu ini SRPMM, minggu depan SRPMK ya. Mungkin Baik Bu. SRPMK juga kalau bisa seluruhnya, tapi kalau nggak bisa kita bagi balok kolom BIM kolom join karena kalau SRPMK itu ada 3 komponen yang dibahas. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Ibu. Thank you. Terima kasih Ibu.